Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia dengan NIM 23349058 dari Prodi Pengendaraan Jauh dan Sistem Informasi Geografis. Di sini saya akan membahas tentang sumber data spasial data mining. Pertama, isi dan karakteristik data spasial. A. Objek spasial. Objek spasial merupakan inti dari model data berorientasi objek. Objek spasial merupakan representasi abstrak dari entitas atau objek dasar atau fenomena geografis yang dialami maupun buatan di dunia nyata, misalnya bangunan, sungai, padang rumput. Dalam set data spasial, sejumlah besar objek spasial diklarifikasikan sebagai titik, garis, area, atau objek kompleks. 2. B. Isi data spasial. Data spasial terdiri dari posisi atau koordinat dan lokasi kuantitatif dan atribut atau kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan objek di dunia nyata. Sistem penghubungan data modern menghasilkan data dengan resolusi tinggi. Grafik dan gambar merupakan representasi visual objek spasial dengan data grafik berbentuk vektor dan data citra berbentuk raster. Data jaringan yang terdistribusi memungkinkan pertukaran data dan aplikasi berbasis web serta jaringan yang luas, mendukung berbagai aspek kehidupan manusia secara informatif dan masif. Selanjutnya, karakteristik data spasial. Data spasial menggambarkan lokasi, waktu, dan karakteristik tema objek di bumi. Lokasi meliputi posisi, azimut, bentuk, ukuran, dan hubungan topologi antar objek spasial yang dapat dijelaskan dengan berbagai sistem koordinat. Perangkat lunak SIG mengukur dan mengelola topologi spasial. Waktu menandai perubahan dinamis dan dapat dipantau dengan pengenalan jauh. Tema mencakup atribut terkait topik seperti kemiringan medan, curah hujan, populasi, dan lain-lainnya yang dapat diekstraksi dari citra pengenalan jauh dan disimpan dalam sistem basis data relasional. Pengembangan teknologi pengenalan jauh diharapkan menghasilkan data tematik lebih banyak dengan resolusi tinggi untuk studi perubahan dinamis objek spasial secara efektif dan berkelanjutan. D. Keberagaman data spasial. Data spasial memiliki berbagai sumber data langsung dan tidak langsung, termasuk observasi, peta pengenalan jauh, dan statistik. Data langsung diperoleh langsung dari objek menggunakan indera, sedangkan data tidak langsung berasal dari analisis komputasi. Basis data spasial harus memperhatikan waktu, lokasi, dan karakteristik objek, dengan fitur seperti jarak, batas, dan inklusi. Waktu sangat penting untuk memantau perubahan objek. Sistem basis data spasial harus mampu mengelola, mengorganisasi, dan mengumpulkan data lingkungan dengan akurasi, memperhatikan ketergantungan fungsi, dan mengatasi konversi antar objek dan nilai berubah seiring waktu. Yaitu fungsi data spasial. Karena data spasial yang dikumpulkan melalui beragam sensor atau metode mudah dipengaruhi oleh beberapa faktor, ketidakpastiannya ada di mana-mana. Dalam analisis dan identifikasi data, tidak cukup hanya memproses data satu persatu, tanpa mempertimbangkan keterkaitannya. Untuk mengatasi masalah ini, integrasi data spasial diperlukan agar representasi objek spasial dapat tetap konsisten. Pertama itu fungsi data spasial, penggabungan data komplementer dan data kooperatif, di mana data komplementer berasal dari sumber yang berbeda dengan karakteristik lingkungan yang independen, sedangkan data kooperatif memerlukan integrasi berdasarkan urutan waktu pemrosesan. Keduanya adalah fusi dengan struktur Wentian. Kedua, fusi dengan struktur hasil bagi, yang menjelaskan dua prinsip interpretasi citra pengenalan jauh, interpretasi dari pandangan makro ke mikro untuk mendapatkan detail yang lebih baik, dan studi perspektif ganda yang memerlukan perbandingan citra dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti musim, warna, atau sudut elevasi matahari. Pendekatan ini mencerminkan pola pikir manusia dalam memahami objek dari abstrak ke kompleks dan dari umum ke spesifik. 3. Integrasi data pengenalan jauh multisumber.
Citra pengenalan jauh memiliki berbagai karakteristik seperti multi-platform, multi-aspek, multi-sensor, multi-fase, multi-spektral, multi-perspektif, dan multi-resolusi yang datang secara bersamaan dengan kecepatan luar biasa, sehingga diperlukan analisis untuk membentuk piramida citra multisumber. Fusi citra pengenalan jauh dapat meningkatkan kemampuan analisis data multisumber dan pemantauan lingkungan dinamis yang berguna untuk penelitian aplikasi pengenalan jauh skala besar. Skema fusi dapat mencakup berbagai teknik seperti fusi turbobotik, transformasi HSI, fusi berbasis aturan, teknik Wavelet, klarifikasi Bayesian, dan fusi citra dengan histogram lokal. Dokumen tidak menjelaskan pentingnya teknologi basis data tradisional untuk pemrosesan data dan pengambilan keputusan, serta pengembangan komputasi dalam berbagai tahun terakhir. 4. Organisasi data spasial yang mulus. Dalam organisasi data spasial, representasi dan penyimpanan hubungan spasial dan memati antar objek merupakan transmen di mana setiap fitur lengkap memiliki satu pengenalan objek yang ditentukan berdasarkan kebutuhan pengguna dan tujuan aplikasi. Sungai Yangtze dicontohkan sebagai objek yang dapat dianggap sebagai poligon atau objek linear tergantung pada kompleksitas pengelolaan yang diperlukan. Kedua, akuisisi data spasial. Peran penting data spasial dalam sistem informasi geografis atau SIG. Data spasial menyumbang 50-70% total biaya dalam proses pembangunan SIG, dan di negara berkembang biayanya bisa lebih tinggi, namun hanya mencapai sekitar 50% untuk akun data spasial karena tenaga kerja yang murah. Kualitas data akan terpengaruh jika proporsi biaya semakin menurun. Data spasial dapat diperoleh melalui berbagai sensor makro dan mikro seperti radar inframerah, fotolistrik, satelit, pemindaian multispektral, kamera digital, spektrometer, stasiun total, teleskop, kamera televisi, dan perangkat elektronik lainnya. Metode akuisisi data spasial mencakup 3 jenis akuisisi: titik atau mengacu pada penggunaan statistik total, penerima GPS, dan pengukuran konvensional untuk mengumpulkan koordinat dan atribut titik permukaan. Akuisisi area mengacu pada penggunaan pengenalan jauh, penerbangan, dan kedigantaraan untuk memperoleh area citra yang luas. Dan akuisisi mobilitas mengintegrasikan GPS, RS, dan GIS dalam sistem observasi bumi. Akuisisi point, penggunaan stasiun total dan GPS sebagai instrumen refer untuk memperoleh data geospasial titik demi titik. Stasiun total adalah instrumen elektronik yang dapat mengumpulkan data secara otomatis dan mentransmisikan ke catatan kartu, e-books, dan komputer. GPS merupakan sistem navigasi satelit yang mampu mengatur waktu dan mengatur ruang, terdiri dari 3 komponen utama. Pertama, ruang angkasa. Kedua, kontrol. Yang ketiga, pengguna. Teknologi GPS telah berkembang sejak tahun 1980-an. Dari sistem statis menjadi dinamis untuk penentuan posisi dan navigasi waktu nyata. Dengan program seperti iGPS ADI yang telah mengukur keakuratan ribuan titik GPS termasuk GPS nasional A-level dan B-level. Selanjutnya, B. Posisi wilayah. Penggunaan pengenalan jauh, penerbangan, dan kedigantaraan yang memberikan akses cepat dan berskala besar terhadap data spasial. Metode ini menggunakan berbagai sensor untuk memindai objek spasial di permukaan bumi, menghasilkan foto dan citra yang mengandung data geometris dan fisik. Kombinasi fotogrametri dan pengenalan jauh dapat memberikan dampak besar dengan teknologi seperti kamera inframerah, fotogrametri berwarna, panorama, dan berbagai pemindaian spektra yang telah dikembangkan sejak tahun 1990-an. C. Akuisisi mobilitas. Akses seluler terhadap data spasial melalui integrasi sistem penentuan posisi global atau GPS, pengenalan jauh atau SJ, dan sistem informasi geografis atau SIG. Ketiga teknologi ini merupakan dukungan teknis untuk observasi bumi dalam memperoleh, menganalisis, dan menerapkan data spasial. 3S mengacu pada penggabungan 3 teknologi untuk survei berkelanjutan dan pengelolaan
wilayah yang efektif, memungkinkan komunikasi data waktu nyata, desain sistem terintegrasi, serta visualisasi sistem grafik tanggapan. Terintegrasi sebagai 3S mencakup 3 aspek. Pertama, integrasi JIS dengan GPS yang mencakup 3 aspek utama. Pertama, integrasi JIS dan GPS yang memungkinkan kombinasi peta JIS dan teknologi penentuan posisi diferensial waktu nyata untuk berbagai aplikasi seperti transportasi, deteksi polisi, dan pengemudian otomatis mobil dan kapal. Kedua, integrasi JIS dengan RS atau remote sensing yang memanfaatkan sumber data penting dan metode pemrosesan untuk ekstraksi otomatis data semantik dan non-semantik. Dengan RS dapat diintegrasikan dengan berbagai cara seperti kombinasi terpilah pustaka alat yang berbeda dan basis data yang berbeda. Ketiga, integrasi GPS, RS, dan JIS sebagai sistem yang utuh dengan berbagai pertanyaan kompleks yang dijawab guna termasuk sistem seperti LIDAR dan GPS atau ITS yang menyediakan elemen orientasi eksterior dan memperolehkan sistem untuk menghitung parameter titik, garis, dan poligon target secara waktu nyata. Dokumen ini menyinggung integrasi GPS dan aerofotogrametri yang menggunakan pengamatan geodetik dalam pengertian yang lebih rasional dan memanfaatkan teknologi penentang posisi untuk memperoleh lokasi kamera fotogrametri udara. 3. Format data spasial. Pertama itu data vektor, mengilustrasikan perbedaan antara data vektor kiri dan data raster kanan, di mana sketsa sebelah kiri adalah vektor, sedangkan sketsa sebelah kanan adalah raster. Data vektor menjelaskan bahwa data vektor merepresentasikan objek spasial dengan titik, garis, poligon melalui rekam koordinat secara terus-menerus. Titik ditentukan lokasinya berdasarkan koordinat lokasi. Garis direpresentasikan oleh rangkaian koordinat titik-titik sampel pada sumber pusatnya, dan poligon ditunjukkan oleh rangkaian koordinat titik-titik sampel pada garis luar jangkauannya. Format vektor dapat menyimpan data kompleks dengan meminimalkan redundasi data yang dibatasi oleh akurasi peralatan digital serta panjang rekaman data. Format vektor memiliki posisi eksplisit tetapi atribut implisit. Kedua, data raster. Data raster merepresentasikan objek spasial dengan membagi permukaan bumi menjadi lari-lari reguler yang ukurannya seragam seperti grid, sel, dan atau pixel. Data raster secara implisit menggambarkan hubungan antar objek spasial dan format data sederhana, dengan setiap raster memiliki pasangan baris dan kolom yang unik seperti kode yang menunjukkan identitas lokasi spasial. Format raster ditandai dengan atribut implisit, tetapi lokasi implisit dan jumlah data raster meningkat sesuai dengan indeks kuadrat resolusi. C. Data vektor dan raster. Vektor dan raster dibandingkan pada gambar samping menunjukkan bahwa kurva vektor diwakili oleh serangkaian titik dengan koordinat mampu direproduksi oleh hubungan antara dua titik yang berdekatan. Kurva raster direpresentasikan oleh jumlah grid yang dibagi sesuai dengan bentuk matriks data raster. Memiliki garis yang melaluinya. Dokumen menjelaskan bahwa format terpadu data vektor raster adalah grid hierarkis yang mencakup grid halus dan grid kasar. Grid halus meningkatkan operasi format terpadu dengan subdivisi grid, dan grid kasar memiliki kecepatan manipulasi objek yang lebih baik. Format integrasi indeks dengan pengkodean pohon 4 linear yang dapat diadopsi dengan grid dasar kasar dan grid subdivisi halus dengan mengklarifikasikan titik sampel dan objek linear serta batas-batas grid dasar dengan kode Morton. Selanjutnya itu yang keempat, model data spasial. A. Model hierarkis dan model jaringan. Model hierarkis dan model jaringan. Model hierarkis menggambarkan hubungan subordinatif ayah dan anak yang cocok untuk struktur pohon seperti tanah, hewan, tumbuhan dengan satu node akar dan banyak node daun. Model ini efisiensi
Mode ini efisien untuk penyimpanan dan akses berbasis elemen kunci, namun kurang fleksibel jika format entry berubah atau pencarian kompleks diperlukan. Mode jaringan digunakan ketika hubungan data tidak subordinatif yang fleksibel, tapi strukturnya tidak teratur. Dalam perancang keduanya, jalur penyimpanan akses data harus diperhatikan karena sifatnya tetap setelah ditentukan dan hubungannya kompleks sulit diwakili oleh mode hierarkis atau jaringan. B. Model relasional. Model relasional menggambarkan data spesial dengan entitas dan hubungan menggunakan tabel data dimensi. Baris menggunakan catatan entitas, kolom adalah atribut dan kunci unik serta kunci asing digunakan untuk menghubungkan tabel serta menunjukkan hubungan alami antar entitas. Model ini mengandalkan logika Boolean atau aturan aritmetika yang memungkinkan definisi dan manipulasi data dengan SQL. Deskripsinya konsisten dan independen, membuat data yang rumit terstruktur dengan jelas. Selanjutnya itu yang C, ini adalah C, model relasional. Model relasional objek merupakan hasil penggabungan teknik berorientasi objek dan teknik basis data. Sejak akhir 1990-an dan awal 1990-an, penerapan teknik orientasi objek dalam SIG telah sangat dihargai. 3 jenis objek spasial seperti titik dan area depan. Pertama itu konten berorientasi objek. Objek spasial dapat berupa objek tunggal atau komposite dalam SIG. Kedua, dimensi berorientasi objek. Objek spasial memiliki dua karakteristik yang berbeda, satu fitur geometris, dua fitur atribut objek. Tiga adalah tema presentasi objek. Secara umum, presentasi dibagi menjadi berbagai lapisan tematik berdasarkan fiturnya. 4. Geostar berorientasi objek. Geostar berorientasi objek dapat untuk mengelola 1:1000 dan 1 atau 1000 dan 1 atau 1/1000 dan 1/250 data dasar. 5 itu basis data spasial dan pertama. Kelima, basis data spasial A, database survei dan pemetaan. Basis data survei dan pemetaan adalah sistem yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, memproses, menggunakan data survei dan pemetaan digital. Dokumen tersebut membahas tentang basis data spasial merupakan fondasi penting untuk menyimpan dan mengelola data observasi yang luas. Basis data mencakup lebih dari 2.000 nama tempat dalam basis data geografis Amerika, sekitarnya 10.000 nama yang dapat diakses melalui berbagai sumber data. Data spesial ini berfungsi sebagai keperluan seperti penyimpanan, pengelolaan, pemrosesan, dan input-output informasi geografis. Kedua itu basis data DEM dan hierarki. Basis data DEM dengan hierarki membahas tentang model elevasi digital yang mengorganisasikan data secara efisien dalam struktur spasial berhierarki. DEM atau Digital Elevation Model memungkinkan pengguna menemukan data dari area tertentu dengan cepat dan membangun objek spasial berdasarkan distribusi spasial. Sistem ini tidak hanya meningkatkan analisis permukaan 3 dimensi, tetapi juga menambahkan representasi 3 dimensi untuk memahami distribusi spasial data dengan identifikasi yang akurat. Dan multiskala dengan hierarki sangat penting untuk operasi roaming alternatif berinteraksi yang efisien. C. Piramida gambar. Pengembangan teknologi pengolahan jauh yang meningkatkan volume citra secara geometris. Sistem ini membangun basis data spasial untuk mengelola citra multisumber dan multiskala dengan keseluruhan dengan solusi piramida citra memungkinkan penguasaan, pengindeksan, dan penelusuran citra multisumber dan efisiensi. Citra menyediakan ketiga kumpulan utama. Fitur utama disebutkan adalah pertama, pengambilan, penjelasan, dan penyelidikan seluruh basis data. Kedua, grafik vektor dengan tampilan gambar raster dan kemampuan perbarui data grafik tradisional. 3. Tradisional, resolusi multilevel, adaptif,
berdasarkan fenomena gambar. 4. Fungsi dasar mencakup tampilan 3D. 5. Transfer data spasial ke sistem data lain yang didukung berangkat keras dan lunak SIG. 6. Produk visual sesuai lembar peta dan cakupan diberikan pengguna. 6. Yaitu gudang data spasial. Gudang data spasial adalah kumpulan data spasial berorientasi subjek, berintegrasi bervariasi waktu dan relatif stabil sebagai salah satu jenis gudang data. Sistem ini mengintegrasikan metadata, data tematik, mesin data, dan perangkat data untuk mendukung analisis spasial dan dimensi temporal. Gudang data spasial berfungsi sebagai alat untuk mengelola data spasial secara efektif dan mendistribusikan kepada publik guna meningkatkan pengambilan keputusan yang mengacu pada data spasial. Yaitu gudang data mengumpulkan data bisnis harian sesuai prinsip tertentu, mengubahnya menjadi produk data dan menyimpan dalam basis data. Sistem ini menggunakan mekanisme klarifikasi multidimensi untuk mengelola data operasional dan historis dengan basis data transisional yang melayani proses OLTP dan konsistennya transaksi. B. Kubus data spasial. Organisasikan data multidimensi di berbagai bidang ke dalam kubus data dan kubus dapat diakses berdasarkan dimensi. Sistem ini menggunakan 3 dimensi atau lebih hierarki multidimensi untuk menentukan aplikasi dan mengumpulkan data yang diwakili kebutuhan analisis multifaset. Gudang data spasial untuk mengembangkan data. C. Gudang data spesial untuk penampangan data merekomendasikan penggunaan gudang data spesial berdasarkan subjek, tematik, karena kompleksitas struktur hubungan operasi data dalam dan membuatnya lebih rumit dan sulit. Penggunaan gudang data spesial teknologi seperti Olap Service, Molap Service, dan Desktop Olap dapat dikembangkan pada platform SIG yang sudah ada. 7. Infrastruktur data spesial nasional. Pertama itu ada A. Infrastruktur data spasial nasional Amerika. Infrastruktur data spasial nasional Amerika menjelaskan bahwa di Amerika Serikat jaringan data geografik di akuisisinya dan merupakan hambatan bisnis bernilai miliaran dolar. Meski banyak kasus data tersebut untuk wilayah geografik tertentu, namun masih terdapat hambatan dalam memperoleh data yang sama. Sektor swasta juga tidak mempersulit data dan produksi teknik sesuai rekomendasi umum. 2. B. Sistem data geospasial survei ordonansi Inggris Raya. Data geospasial survei ordonansi Inggris Raya menjelaskan bahwa Ordnance Survey atau OS merupakan badan pemetaan resmi yang bertanggung jawab atas survei pemetaan di Inggris, Skotlandia, dan Wales dengan kantor pusat Southampton. OS sangat mementingkan penerapan data geografis yang komprehensif untuk memaksimalkan manfaat SIG. C. Sistem informasi topografi kartografi resmi Jerman. Sistem informasi topografi resmi Jerman membahas kantor survei Kementerian Dalam Negeri Jerman yang memutuskan pada tahun 1945 untuk mendirikan sistem informasi topografi kartografi AMTISCAS atau ATKIS. ATKIS adalah sistem informasi topografi nasional berdasarkan sistem informasi terkait distribusi spasial. Sistem ini terdiri dari digital landscape modele atau DLM dan digital cartographic modele atau DKM, di mana DLM adalah model landscape digital yang berdasarkan struktur geometris, sementara DKM adalah model pemetaan digital melalui visualisasi.
D. Pangkalan Data Topografi Nasional Kanada atau NTDB. Pangkalan Data Topografi Nasional Kanada dikembangkan sejak tahun 1963 ketika R. Tomlinson mencanangkan SIG Taman Dunia Sistem Data Geografi Kanada. Sistem ini telah memberikan reputasi baik bagi Kanada di bidang SIG dan memperluas pengembang SIG ke perusahaan swasta. Kanada memiliki beragam produk data SIG termasuk berkas jaringan jalan, berkas data batas digital, berkas petugahan data pos, dan berbagai berkas properti. Sistem informasi geografi dan petanan Australia. Sistem informasi geografi dari Australia dimulai pada awal 1970 ketika Australia mulai mengembangkan peta digital, survei pemetaan, dan pengelolaan lahan dasar di Australia Barat berada di bawah tanggung jawab Departemen Administrasi Pertanahan. Sistem informasi geografis Jepang. Sistem informasi geografis Jepang mengalami pembangunan NSD yang merupakan respon terhadap gempa bumi di Kobe pada tahun 1995. Gempa tersebut menyatakan perlunya tindakan darurat yang membutuhkan layanan manajemen dan akses data terkait. Keputusan ini mendorong pembentukan komite menteri gabungan tentang SIG di bawah pengawasan kabinet yang anggotanya adalah 11 perwakilan lembaga pemerintahan Jepang. Infrastruktur data spesial Asia Pasifik. Beberapa proyek dari Komite Permanen Infrastruktur JIS untuk Asia dan Pasifik yang dikembangkan sebagai basis data distribusi. Sistem ini bekerja sama untuk menyediakan data dasar yang dibutuhkan bagi pembangunan kebutuhan ekonomi, sosial, dan sumber daya manusia di kawasan tersebut, serta pencapaian tujuan lainnya. Infrastruktur data spesial Eropa ini dapat mengintegrasikan keragaman data spesial yang tersebar untuk berbagai organisasi Eropa. Proyek Uni Eropa dan sponsori Humboldt berkomitmen dalam implementasinya dengan visinya menjadi informasi beserta seluruh aspeknya sebagai komponen yang terintegrasi penuh dalam masyarakat basis pengetahuan Eropa. 8. Infrastruktur data spesial nasional Tiongkok. Nama ada kebutuhan dan kemungkinan CNSD. CNSD merupakan bagian dari infrastruktur informasi nasional Tiongkok yang dirancang sebagai objek nasional komprehensif. Sistem ini dikembangkan di bawah kepemimpinan Administrasi Survei, Pemetaan, dan Geoinformasi Nasional atau NASMG berdasarkan Undang-Undang Survei dan Pemetaan yang berlaku. Kedua, isi CNSDI. Sistem ini mencakup 4 aspek. Pertama, organisasi koordinasi. Kedua, basis data LPGIS. Ketiga, jaringan data geospasial nasional. Keempat, ada standarisasi data geospasial. Selanjutnya, yang ke-8 adalah infrastruktur data spasial nasional Tiongkok. Yang ketiga yaitu CNMDDF dari CNSDI. Yang ke-9 adalah data dari GGDI ke Big Data. Pertama, GGDI. Dengan GGDI evolusi menuju Big Data mulai pada tahun 1960 ketika para pendukung mulai mendaftarkan penumpukan, mengintegrasikan dan menganalisis berbagai lapisan data tematik pembangunan masih terjadi pada tahun 1970 dengan teranya laporan masyarakat informasi di Prancis dengan bahas infrastruktur informasi global. Juga B itu hubungan digital. Digital Aid diperkenalkan oleh Al Gore sebagai wakil presiden di tahun 1998 sebagai kerangka kerja data geospasial digital yang menyediakan kumpulan data dasar dan publik untuk meneliti dan mengamati bumi serta melakukan analisis geografis. C itu planet cerdas. Planet cerdas merupakan solusi dari bumi digital yang didasarkan pada penerapan teknologi informasi generasi baru dan teknologi internet ke seluruh komunitas masyarakat. Konsep ini melibatkan pengamanan perlengkapan sensor ke dalam rumah sakit global, jalan listrik, kereta api, jembatan, terowongan, jalan raya, gedung, sistem pasokan air, bendungan, pipa minyak gas untuk menggunakan
manusia hidup dan mengelola produksi dengan cara yang lebih halus dan dinamis melalui interkoneksi internet of things dan komputasi awal. Jadi database atau big data didefinisikan sebagai data rumit yang luar biasa dan volume, variasi, kecepatan, dan kebenarannya yang menawarkan peluang besar dalam dunia informasi, tapi memerlukan teknologi dan metode alih-alih dalam alih dengan sampel spasial. Data spasial sebagai layanan. Evolusi data spasial sebagai layanan menunjukkan perkembangan sejak tahun 1960 yang semakin meningkatkan kebutuhan akan layanan geoinformasi. Konsep sensor sukarela memungkinkan pengumpulan produksi informasi geospasial secara kooperatif dan transparan dengan cara yang lebih persuasif, memproyeksikan kemungkinan dunia berpenduduk miliaran oleh dengan fasilitas yang mampu mengumpulkan sumber informasi geospasial yang penting dan efektif.